Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alka Kudia Rahman dari kelas A dengan nomor hadir 4. Saya Haureda Faiza Amreli dari kelompok 3, kelas A nomor hadir 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mediana Salsabila dari kelompok 3 MBK Kualitatif 1 kelas A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelka Sewiti, nomor urut 41 dari kelompok 3. Pertama, latar belakang. Film merupakan suatu bentuk karya seni budaya dengan penyajian audio dan visual. Film menjadi sebuah bentuk seni yang banyak diminati oleh banyak orang. Berbagai genre dalam film menjadi suatu hal yang menarik bagi banyak orang. Film mampu memberikan rasa emosional para penontonnya, baik dari alur ceritanya, sinematografinya, atau penempatan latar belakang musik di dalamnya. Terkadang masih banyak di antara penonton yang hanya menikmati sajian film dari visualisasinya, alur cerita, penokohan, dan lain sebagainya. Padahal, jika diperhatikan lebih mendalam, banyak sekali makna atau pesan moral yang terkandung dalam film tersebut. Nah, dari film Nicole ini, peneliti ingin melihat representasi gangguan jiwa yang mana digambarkan di setiap scene dalam film ini. Gangguan jiwa itu sendiri merupakan gangguan yang mulai satu atau lebih fungsi jiwa manusia, menurut Patriciana tahun 2019, yang mana bisa dikatakan bahwa gangguan jiwa ini merupakan hal yang mengganggu pikiran, perasaan, dan juga perilaku dari seseorang yang menimbulkan penderitaan dalam diri orang tersebut. Dari film ini, peneliti juga melihat terdapat beberapa hal yang merepresentasikan gangguan jiwa dengan menganalisis potongan-potongan scene yang digambarkan baik dari perilaku atau dialog oleh pemeran dalam film The Call. Berbicara tentang semiotika, secara singkat diartikan sebagai tanda. Dari tanda itu sendiri menjadi suatu hal yang akan dipertanyakan, baik saat kita membaca suatu teks atau wacana tertentu, salah satunya dari film. Dalam hal ini, peneliti tertarik untuk menganalisis dengan penerapan semiotika terhadap suatu film. Film yang akan dibahas dalam pertemuan ini adalah film The Call. Film The Call merupakan sebuah film asal Korea Selatan dengan bergenre thriller. Hal yang menarik peneliti dalam analisis film ini adalah mampu mempermainkan nalar dan emosi bagi penontonnya. Pada penelitian kali ini, analisis semiotika yang digunakan adalah semiotika analitik. Semiotika analitik adalah jenis semiotika yang menganalisis suatu tanda, yang mana tanda itu sendiri dianalisis menjadi ide, objek, dan makna, menurut Santowa dan kawan-kawan tahun 2011. Fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan suatu batasan bagi objek penelitian yang akan digunakan manfaat dan lainnya agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh. Berdasarkan dari latar belakang yang ada, maka fokus pada penelitian ini ialah mengenai representasi gangguan jiwa yang ditampilkan dalam film The Call. Rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, maka pertanyaan untuk penelitian ini adalah bagaimana representasi gangguan jiwa dalam film The Call. Tujuan penelitiannya dari pertanyaan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui representasi gangguan jiwa dalam film The Call. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu terbagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu peneliti berharap jika penelitian ini dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian sejenis yang akan datang. Terlebih lagi mengenai film yang mengenai gangguan jiwa serta bergenre thriller. Kemudian manfaat praktis, di mana peneliti itu berharap jika penelitian ini dapat menambah wawasan pembaca serta peneliti sendiri mengenai gangguan jiwa dan juga untuk lebih berhati-hati pada orang lain yang tak dikenal. Definisi film. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang perfilman, film adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan atas asas sinematografi yang direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, elektronik, atau proses lainnya. Dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik, elektronik, dan lainnya. Dalam suatu film pasti terdapat hal yang ingin disampaikan di dalamnya.
Nah, menurut Pratista, film itu dibagi menjadi 3, yaitu film dokumenter, film fiksi, dan film eksperimen. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa merupakan gangguan yang mengenai satu atau lebih fungsi jiwa manusia. Terdapat 2 golongan besar dalam gangguan jiwa, yaitu gangguan jiwa ringan atau neurosa dan gangguan jiwa berat atau psikosis. Yang mana untuk golongan gangguan jiwa berat ini atau psikosis ditandai dengan adanya 2 gejala utama seperti tidak merasakan adanya pemahaman diri atau insight, serta adanya tidak kemampuan menilai suatu realitas atau reality testing ability yang mana RTI-nya ini terganggu. Sedangkan untuk gangguan ringan atau neurosa, kedua gejala utama tersebut masih berfungsi dengan baik. Dari banyaknya bentuk gangguan jiwa, yang paling banyak terdapat di dunia adalah skizofrenia yang mana masuk terdalam golongan gangguan jiwa berat atau psikosis. Selanjutnya kita membahas tentang semiotika. Semiotik yang berasal dari bahasa Yunani diperkenalkan oleh Hippocrates sebagai istilah yang mengandung arti tanda. Tanda-tanda tersebut meliputi visual dan verbal serta taktil dan olfaktori ketika tanda-tanda tersebut membentuk sistem kode yang secara sistematis menyampaikan informasi atau pesan secara tertulis di setiap kegiatan dan perilaku manusia, menurut Sudarto tahun 2015. Lalu film The Call. Film The Call merupakan film asal Korea Selatan dengan bergenre thriller. Film ini dirilis pada tahun 2011, yang mana merupakan film hasil adaptasi dari film The Caller. Film The Call yang disutradarai oleh Chung Hyun Lee ini menceritakan tentang 2 orang perempuan yang bernama Soyeon dan Yongsuk yang diperankan oleh Park Shin Ye dan Jung Joon Soo, di mana mereka saling terhubung namun berada di 2 dekade yang terpisah. Dalam film The Call ini, mereka saling berkontak melintasi waktu dengan telepon, yang mana mereka terhubung dari adanya panggilan misterius dari sebuah telepon tua, di mana telepon tua tersebut ditemukan oleh Soyeon di rumah masa kecilnya. Penelitian sebelumnya, yang pertama ada Alangkah Lucunya Negeri Ini yang ditulis oleh Anderson Daniel Sudarto, Johnny Rendux, dan Max Rembang pada tahun 2015. Nah, persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Perbedaannya terletak pada genre film. Genre film pada penelitian ini ialah komedi satir. Kemudian yang kedua ada analisis semiotika film The Visitor karya Rita Kurniawati pada tahun 2017. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan analisis semiotika Roland Barthes dan perbedaannya itu terletak pada judul film dan juga genre film. Selanjutnya ada analisis semiotika film tanda tanya karya Dading Prasojo pada tahun 2014. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan analisis semiotika. Dan perbedaannya itu penelitian ini menggunakan wawancara sebagai pengumpulan datanya. Lalu yang keempat ada analisis semiotika Roland Barthes film Eight Below karya DVMRY Johasan pada tahun 2013. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Perbedaannya terletak pada judul film yang diteliti beserta genrenya. Lalu yang kelima adalah emosi dasar dalam film karya Diah Ayu Rizky pada tahun 2017. Persamaannya adalah sama-sama menggunakan analisis semiotika Roland Barthes. Perbedaannya itu terletak pada inti yang akan diteliti. Penelitian ini meneliti mengenai emosi dasar yang ada dalam film Inside Out. Penelitian terdahulu ke-6 yaitu analisis semiotika pada film Laskar Pelangi oleh Triadi Syahdian tahun 2015. Persamaannya yaitu menggunakan analisis semiotika dan perbedaannya ada pada judul film. Selanjutnya, analisis semiotika pada film Senyap karya Joshua Oppenherman oleh Ricky Widianto, Desi, M. Dewaro, dan Joni J. Senduk tahun 2015 Persamaannya adalah menggunakan analisis semiotika dan perbedaannya adalah penelitian ini melihat ikon, indeks, dan simbol dari potongan film. Selanjutnya, analisis film Koko dalam teori semiotika Roland Barthes oleh Alicia Husaina Putri Eka Resti HS, Nuni, Indah Pratiwi, dan Putu Ratna Juwita tahun 2018. Persamaannya adalah menggunakan analisis semiotika Roland Barthes dan perbedaannya ada pada judul film.
Selanjutnya, analisis semiotika Roland Barthes dalam film pendek Wedok oleh Raja Satria Wibawa, Ismah Aulia Salsabila, dan Bunga Asriandini. Persamaannya adalah menggunakan analisis semiotika Roland Barthes dan perbedaannya adalah terletak pada hal yang diteliti. Penelitian ini meneliti tentang kesetaraan gender. Yang terakhir, imoralitas pada tokoh Joker, analisis semiotika pada film The Dark Knight oleh Christopher Nolan. Oleh Andam Anissa, Reni Nuraini Essos, MSI, dan Rana Akbari Fitriawan, Essos, MSI, tahun 2016. Persamaannya adalah menggunakan analisis semiotika Roland Barthes dan perbedaannya terletak pada hal yang diteliti. Penelitian ini membahas tentang imoralitas oleh tokoh Joker tersebut. Oke, metode penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, di mana pendekatan kualitatif ini merupakan suatu pendekatan yang dilakukan secara utuh pada suatu subjek penelitian dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Kemudian, hasil yang didapat dijelaskan menggunakan kata-kata sesuai dengan data empiris yang didapat, dan lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Nah, dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif juga digunakan sebagai pertimbangan untuk menganalisis pesan-pesan atau makna yang terdapat dalam film The Call, dan juga berusaha menjelaskan serta memberikan gambaran terkait dengan rumusan masalah yang ada. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis semiotika. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya. Pada penelitian ini, metode yang digunakan adalah analisis model Roland Barthes. Pada semiotika Roland Barthes ini, peneliti dapat menemukan makna yang tersembunyi dalam film The Call ini. Dan penelitian ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan estetika untuk mendeskripsikan tanda yang terdapat dalam film, meliputi ikon, adegan, simbol, sehingga dapat ditarik kesimpulannya. Terkait strategi penelitian, satu cara yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data menjadi objek, subjek, variabel, serta masalah yang diteliti agar data yang diperoleh terfokus pada tujuan yang dikehendaki merupakan sebuah strategi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan studi kasus terpanjang atau embedded research and case study sebagai strategi penelitian. Adapun dalam pengertiannya, penelitian terpanjang digunakan karena masalah dan tujuan penelitian telah ditetapkan oleh peneliti sejak awal penelitian menurut Sutopo tahun 2002. Nah, sedangkan studi kasus atau case study ditentukan karena strategi dalam penelitian ini difokuskan pada kasus tertentu, yaitu film The Call. Jadi, pada kesimpulannya, pemaparan strategi di sini ditujukan untuk mempermudah dan memfokuskan penelitian karena masalah dan tujuannya sudah ditetapkan sejak awal atau penelitian terpanjang. Unit analisis penelitian. Dalam hal ini, unit analisis berupa objek penelitian seperti manusia, organisasi, benda, rumah sakit, dan sebagainya yang mana dapat membentuk meaning unit. Atau bisa dikatakan bahwa unit analisis bisa berupa gambar, adegan, isi film, judul, dan sebagainya terkait dengan penelitian ini. Secara garis besar, unit analisis inilah yang merupakan subjek atau sasaran dalam penelitian ini sebagai fokus yang akan diteliti. Maka unit analisis dalam penelitian ini adalah potongan scene atau gambar serta dialog yang terdapat dalam film The Call. Peneliti akan meneliti hal-hal tersebut dengan mengetahui bagaimana semiotika atau makna yang terkandung dalam film The Call ini. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini ada dua, yaitu data primer berupa observasi di mana peneliti mengambil atau memperoleh melalui rekaman video atau film dengan cara menonton film The Call. Sementara yang kedua adalah data sekunder, yaitu berupa suatu dokumentasi data yang diperoleh dari literatur-literatur yang ada seperti catatan formal atau gambar dan video serta artikel yang dibaca dan diunduh melalui internet. Lalu, teknik penarikan informasi dalam penelitian ini. Teknik penarikan informasi pada penelitian ini yaitu dengan purposive sampling. Purposive sampling ini merupakan suatu cara pengambilan sampel dengan seleksi khusus atau pertimbangan dari peneliti.
Dengan kata lain, bahwa teknik ini digunakan peneliti untuk menentukan subjek penelitian sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Maka dalam penelitian ini sampel yang ditentukan oleh peneliti yaitu berupa potongan scene atau dialog dalam film The Call, yang mana untuk mengetahui bagaimana semiotika atau makna dalam film The Call ini. Selanjutnya tentang keabsahan data. Tentunya dalam penelitian kualitatif diperlukan pemeriksaan pada keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Adapun menurut Platon dalam Toko tahun 2002 terdapat 4 macam teknik triangulasi. Di antaranya yang pertama triangulasi sumber, yang kedua triangulasi peneliti, ketiga triangulasi metodologi, yang keempat triangulasi teoritis. Dari keempat teknik di atas, peneliti hanya akan menggunakan satu teknik yaitu triangulasi teoritis dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Setelah itu akan diperoleh hasil akhir penelitian berupa sebuah rumusan informasi. Informasi tersebut akan penulis bandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Hasil dan pembahasan. Yang pertama ada representasi ciri dari gangguan jiwa dalam film The Call. Gangguan jiwa ialah suatu sindrom di mana terjadinya suatu distress atau impairment yang berhubungan dengan tingkah laku seseorang pada satu atau lebih dari fungsi penting manusia, yaitu psikologi, perilaku, dan biologi. Serta gangguan yang ada itu tak hanya sekedar dalam hubungan antara orang itu saja, namun juga dengan masyarakat. Nah, ciri-ciri gangguan jiwa menurut Akemat, Helena, Kelliet, dan Nurhani 2011 ialah sedih yang berkepanjangan, tidak semangat dan cenderung malas, marah tanpa sebab, suka mengurung diri, tidak mengenali orang, cara bicara yang berantakan atau kacau, serta tidak mampunya merawat diri. Nah, terlihat pada gambar 1 dan 2 menunjukkan Yongsuk yang terlihat tidak semangat. Pada scene ini, di mana Yongsuk dan ibunya berada di meja makan, terlihat dari raut wajah Yongsuk yang tidak bersemangat, malas, dan bahkan tatapannya yang kosong. Secara tidak langsung menunjukkan bagaimana Yongsuk yang memiliki ciri-ciri seperti orang yang memiliki gangguan jiwa. Pribadi seperti ini seringkali diperlihatkan pada orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ. Kemudian pada gambar 3 yaitu ibu tiri Yongsuk mengancamnya jika tidak ingin makan. Nah, dalam scene ini, Yongsuk dan ibunya berada di meja makan di mana ibunya menyuruh Yongsuk untuk makan. Namun, Yongsuk hanya diam dan memainkan sendoknya. Lalu ibunya mengatakan hal yang memperkuat bahwa Yongsuk sebelumnya pernah berada di rumah sakit jiwa dan mengalami gangguan kejiwaan. Kemudian gambar 4 ditunjukkan Yongsuk memakan makanannya dengan kacau. Pada scene ini, setelah Yongsuk mendapat perkataan dari ibu tirinya, ia mulai mengambil semua makanan yang ada di meja dan melahapnya dengan brutal, serta berantakan dan juga dengan gelagat yang tidak biasa, serta terlihat marah dan kesal. Ini sangat menunjukkan jika ia memiliki gangguan jiwa. Kemudian diperlihatkan juga jika pakaian yang digunakan Yongsuk sehari-hari hanyalah kaos putih yang longgar serta lusuh, dan juga rambut serta wajah yang berantakan. Di sini dilihat bahwa Yongsuk tidak merawat dirinya dan memperkuat salah satu ciri dari ODGJ. Gambar 5 dan 6 memperlihatkan Yongsuk yang tertawa sebelum membunuh ibunya. Nah, di scene ini, Yongsuk yang mengagalkan rencana ibunya untuk membunuh dirinya pun merasa kesal. Kemudian, ia tertawa dengan santainya, lalu ia membunuh ibunya dengan cara menusuk pisau di perut ibunya. Dan setelahnya pun dari raut wajahnya tak terlihat kecemasan atau kepanikan sedikit pun. Justru ia lebih merasa senang dan seperti terakhir kembali. Nah, pada mitosnya, gangguan jiwa ini memang seringkali dilihatkan seperti orang yang linglung, tatapan kosong, tidak memiliki rasa simpati dan empati. Gangguan jiwa ini juga pun dapat disebabkan oleh banyak hal seperti faktor internal yaitu keluarga, faktor ekonomi, hubungan pertemanan atau percintaan, kehilangan, dan konsep diri. Nah, kita masuk ke pembahasan perilaku psikopati. Berdasarkan landasan teoritisnya, disebutkan beberapa ciri-ciri perilaku khusus yang dilakukan oleh seorang psikopat menurut Ghazali dan kawan-kawan tahun 2015. Di antaranya, yang pertama, berperilaku yang antisosial, kedua, manipulatif, ketiga, berperilaku agresif, yang keempat, berperilaku sadistis, serta yang kelima, tidak menyesal dan merasa bersalah akan perbuatannya. Salah satu perilakunya yang biasa disebut antisosial
terjadi karena kurangnya kemampuan memproses informasi secara emosional dan memahami orang lain. Dalam usaha untuk melancarkan atau menutupi aksinya, seorang psikopat kerap memanipulasi dengan cara bohong, melicin, dan memanfaatkan korbannya, baik secara verbal maupun non-verbal. Pribadi seorang Yongsuk yang cenderung tertutup terlihat dalam satu adegan di mana dia nampak besar dengan kedatangan orang asing yang berusaha menghampirinya. Ini juga yang menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap lingkungan sekitar, berperilaku acuh terhadap orang lain, dan lebih senang berada dalam dunianya sendiri. Perilaku tersebut serupa dengan keadaan seseorang yang memiliki kepribadian antisosial, di mana mereka kesulitan untuk berhubungan dengan dunia luar. Antisosial atau Antisocial Personality Disorder atau ASPP sendiri termasuk dalam gangguan kepribadian yang umumnya disebut dengan istilah psikopat atau sosiopat menurut Budiarti tahun 2001. Gangguan kepribadian antisosial tersebut semakin diperkuat dengan ditemukannya riwayat kesehatan oleh seorang polisi. Dalam surat tersebut, diagnosis atas gangguan kepribadian yang diderita oleh Yongsuk dinyatakan benar adanya sehingga dapat disimpulkan menjadi sebuah fakta. Perilaku manipulatif dari seorang psikopat dilakukan demi melancarkan dan menutupi aksi kejahatannya, sesuai yang terjadi pada adegan di atas, di mana Yongsuk berusaha mempengaruhi Soyeon untuk membantu menutupi kejahatannya dengan alasan balas budi setelah ia berhasil membantu Soyeon. Situasi seperti inilah yang dimanfaatkan oleh seorang psikopat dengan mempermainkan emosi korban untuk memenuhi keinginannya. Dalam keadaan demikian, korban akan merasa buruk dan tidak berdaya selain menuruti apa yang diinginkan sang psikopat. Ini yang menjadi langkah cerdas dari seorang psikopat sehingga menguntungkan dirinya. Seorang psikopat yang merasa tidak puas setelah menyerang korbannya akan bertindak agresif yang dapat berujung pada pembunuhan hanya semata untuk memuaskan dirinya. Pada gambar 5 terjadi pertikaian dengan posisi Yongsuk yang terus-menerus mengintegrasi ibunya secara verbal. Merasa tidak puas mendengar respon dari sang ibu, Yongsuk semakin dekat dan tanpa belas kasihan untuk sekadar mendengar perkataan ibunya lebih lanjut, ia pun membunuhnya dengan seketika. Tidak adanya empati atau perasaan membuat kecenderungan pada dirinya untuk menyakiti orang lain dengan kejam. Begitupun yang dilakukan oleh Yongsuk seperti terlihat pada gambar 12. Setelah dibuat kesal dengan lawan bicaranya di telepon, ia lampiaskan amarahnya pada kantong-kantong berisikan mayat yang telah ia mutilasi menjadi beberapa bagian tanpa sedikit pun perasaan bersalah. Bagi seorang psikopat, tidak ada bedanya antara memotong ayam dan memotong tubuh manusia, karena kekurangan atau bahkan tidak ada rasanya empati dalam diri mereka. Perilaku tidak menyesal terjadi karena ego membenarkan keinginan rakyat, sekalipun hal yang dilakukan merupakan tindak kejahatan. Yongsuk seperti terlihat dalam gambar 13 tidak menunjukkan rasa penyesalan setelah menghilangkan nyawa ibunya. Dia justru mencemaskan kehidupan yang dirasa sudah mulai membaik. Tidak sampai di situ, ia bahkan merayakan kepergian ibunya dengan senang-senang. Meskipun aksinya terbukti benar, seorang psikopat tidak pernah menunjukkan rasa bersalah dan cenderung akan melakukan perbuatan tersebut secara berulang-ulang. Gambaran psikopatis yang diperankan melalui karakter Oh Yongsuk dalam film ini adalah seorang wanita yang cenderung menutup diri dari dunia luar, sulit mengontrol emosi dalam dirinya sehingga berujung pada tindakan impulsif, serta pandai memanipulasi korban-korbannya dalam situasi yang tak terduga. Hal menarik dari tema ini ialah tidak terdapat perbedaan yang begitu jelas antara seorang psikopat dengan manusia normal lainnya bila diperhatikan secara sekilas. Kompleksitas dari seorang yang menderita gangguan jiwa ini pun seringkali menjadi inspirasi bagi para penulis baik buku maupun film untuk dituangkan dalam sebuah bentuk karya. Kemudian merujuk pada mitosnya, psikopat merupakan bagian dari gangguan mental yang ditandai dengan kurangnya empati dan kontrol diri terhadap perilaku yang buruk atau impulsif. Sikap ini mengakibatkan penderitanya memiliki perilaku antisosial, serta cenderung melanggar aturan dan melakukan tindak kriminal, termasuk kekerasan atau bahkan pembunuhan. Dalam beberapa kasus, tidak jarang ditemukan seorang psikopat memiliki keluarga dan hubungan jangka panjang lainnya tanpa diketahui sifat sejati mereka. Inilah penyebab dari banyaknya orang yang tidak menyadari jika terdapat seseorang dengan kondisi mental seperti ini di lingkungannya. Kemudian kita sampai pada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikatakan bahwa karakter utama Oh Yongsuk dalam film The Call ini memiliki gangguan mental yang disebut antisosial atau ASDP, dibuktikan melalui analisis yang dilakukan Roland Barthes.
Adapun bentuk-bentuk perilaku psikopatis yang terlihat ditandai dengan sikap antisosial, berperilaku agresif dan sadistis, pandai memanipulasi, dan tidak mempunyai empati atau perasaan massal. Nah, selain tanda-tanda yang telah dianalisis peneliti, kecenderungan antisosial yang diderita oleh karakter utama juga didukung dengan satu adegan yang menunjukkan riwayat diagnosis atas gangguan kepribadiannya. Saran bagi peneliti, diharapkan penelitian analisis semiotik terhadap film yang berkaitan dengan masalah gangguan jiwa bisa dikembangkan lagi. Dalam hal ini juga dapat memperkaya pengetahuan mengenai pesan atau makna dalam suatu film, khususnya dalam hal kejiwaan seperti pada penelitian ini. Bagi masyarakat, dilihat dari pesan atau makna dalam film tersebut, kita sebagai masyarakat harus bisa sadar akan permasalahan gangguan jiwa untuk bisa lebih memahami lagi agar tidak ada hal yang tidak diinginkan. Matriks data penelitian kualitatif. Judul: Representasi gangguan jiwa dalam film The Call, Analisis Semiotika Roland Barthes. Fokus penelitian bagaimana representasi gangguan jiwa dalam film The Call, variabel gangguan jiwa, indikator, tanda, gejala yang terlihat, perilaku, ekspresi, dan gaya bicara. Sumber data, yang pertama potongan-potongan scene dalam film The Call, dan yang kedua pustaka. Metode penelitian, yaitu pendekatan penelitian kualitatif, jenis penelitian deskriptif kualitatif, strategi penelitian, studi kasus terpanjang. Yang keempat, unit analisis penelitian, potongan scene atau gambar serta dialog yang terdapat dalam film The Call. Selanjutnya teknik penarikan informasi, purposive sampling, metode pengumpulan data primer berupa observasi dan data sekunder berupa dokumentasi data, dan yang terakhir keabsahan penelitian yaitu triangulasi teoritis.